Ruangan itu terasa dingin, bukan hanya karena pendingin udara yang bekerja terlalu keras, tetapi juga karena suasana yang membekukan hati. Kirana duduk tegak di kursi kayu yang keras. Tatapannya lurus ke depan, tertuju pada sosok hakim yang tampak lelah di balik meja besarnya. Di seberang ruangan, duduklah Damar, pria yang selama 8 tahun terakhir ia sebut sebagai suami. Kini, mereka dipisahkan oleh jarak beberapa meter dan jurang emosional yang tak terukur. Damar tidak menatapnya. Pandangannya angkuh, sedikit terangkat. Seolah-olah semua yang terjadi di ruangan ini hanyalah formalitas sepele yang menghalangi langkahnya menuju sesuatu yang lebih baik. Kirana sudah hafal tatapan itu. Tatapan yang sama yang sering ia lihat setiap kali Damar merasa lebih unggul. Setiap kali ia berhasil memenangkan sebuah argumen dengan cara yang tidak adil. 8 tahun pernikahan mereka terasa seperti film yang diputar ulang dengan cepat di benaknya. Ada tawa di awal, ada harapan yang membuncah. Ada janji-janji yang diucapkan dengan begitu tulus di bawah langit senja. Namun, seiring berjalannya waktu, tawa itu memudar, digantikan oleh keheningan yang canggung. Harapan itu terkikis oleh kekecewaan yang datang bertubi-tubi. Janji-janji itu menguap, menjadi kata-kata kosong yang beterbangan di udara. Damar berubah. Atau mungkin, Damar tidak pernah berubah. Hanya saja Kirana yang terlalu lama menutup mata. Pria yang dulu ia kagumi karena ambisinya, kini menjadi pria yang ia takuti karena keserakahannya. Ambisi Damar tidak lagi untuk membangun masa depan bersama, tetapi untuk membangun citra dirinya sendiri. Ia terobsesi dengan pengakuan, dengan status sosial, dengan pandangan orang lain. Ia ingin terlihat sukses, kaya, dan berkuasa. Kirana, dengan kesederhanaannya dan prinsip hidupnya yang lurus, dianggap sebagai penghalang. Ia dianggap sebagai jangkar yang menahan kapal pesiar mewah Damar untuk berlayar. Pertengkaran mereka bukan lagi soal hal-hal kecil, tetapi soal prinsip. Damar ingin mereka pindah ke lingkungan elit yang cicilan rumahnya akan mencekik keuangan mereka, hanya demi gengsi. Kirana menolak. Damar ingin membeli mobil sport terbaru padahal mobil lama mereka masih sangat layak, hanya untuk pamer pada rekan-rekan bisnisnya. Kirana menentang. Bagi Damar, penolakan Kirana adalah bukti bahwa istrinya tidak mendukungnya, bahwa Kirana tidak selevel dengan visinya yang besar. Bagi Kirana, keinginan Damar adalah bukti bahwa pria itu telah kehilangan arah, dibutakan oleh fata morgana duniawi. Pengacara Kirana menyentuh lengannya dengan lembut. Sebuah isyarat kecil yang membawanya kembali ke masa kini. Hakim berdeham. Suaranya yang berat dan tanpa emosi mulai membacakan putusan akhir. Kirana menahan napas. Setiap kata yang keluar dari mulut hakim terdengar seperti gema di ruangan yang sunyi. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh anak tidak ada karena mereka belum dikaruniai buah hati. Pembagian harta gonogini sesuai kesepakatan yang telah dimediasi sebelumnya. Sebuah proses yang juga penuh dengan drama karena Damar berusaha keras untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Lalu, terdengar suara yang paling ia tunggu sekaligus ia takuti. Ketukan palu kayu di atas meja. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan yang terasa seperti 3 paku terakhir yang ditancapkan pada peti mati pernikahan mereka. Selesai. Resmi sudah. Ia bukan lagi istri Damar. Sebuah beban yang tak kasat mata, yang selama bertahun-tahun menekan pundaknya, perlahan terangkat. Napasnya terasa lebih ringan. Seolah paru-parunya baru pertama kali menghirup udara segar setelah terlalu lama terkurung di ruang pengap. Ada kelegaan yang luar biasa. Namun, di balik kelegaan itu, ada secuil luka yang masih terasa perih. Luka karena merasa gagal. Luka karena merasa dikhianati. Luka karena 8 tahun hidupnya terasa sia-sia. Ia melirik ke arah Damar. Pria itu tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan yang diarahkan pada pengacaranya. Kemudian, untuk pertama kalinya hari itu, Damar menoleh ke arah Kirana. Tidak ada penyesalan di matanya. Yang ada hanya pandangan meremehkan, seolah berkata, "Lihat, aku bebas darimu. Sekarang hidupku yang sebenarnya akan dimulai." Kirana membalas tatapannya dengan dingin, tanpa ekspresi. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada Damar dengan menunjukkan kesedihan atau kemarahan. Ia hanya mengangguk sekali.
lalu berdiri dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Seminggu berlalu begitu cepat. Kirana mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang selama ini ia tunda. Ia merapikan apartemen kecil yang baru ia sewa, sebuah tempat yang 100% miliknya, tanpa campur tangan selera Damar yang selalu menyukai segala sesuatu yang berlebihan dan mencolok. Ia mulai mengeluarkan barang-barang dari dalam kotak-kotak kardus. Tangannya berhenti saat menemukan sebuah album foto tebal bersampul bludru biru. Album pernikahan mereka. Dengan napas panjang, ia membukanya. Halaman pertama menampilkan foto mereka berdua, tersenyum bahagia, mata berbinar penuh cinta. Siapa sangka senyum itu akan menjadi kenangan pahit. Ia membalik halaman demi halaman, melihat kembali perjalanan mereka. Liburan pertama ke Bali, ulang tahun pernikahan pertama yang dirayakan dengan sederhana, momen saat mereka membeli perabotan pertama untuk rumah mereka. Semua tampak begitu indah di dalam foto, sebuah kebohongan yang dibekukan oleh waktu. Tanpa ragu, ia mencabut satu persatu foto itu dari albumnya. Ia tidak merobeknya dengan emosi. Ia hanya menumpuknya dengan rapi di atas meja. Setelah semua foto terlepas, ia mengambil album kosong itu dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Kemudian, ia mengambil tumpukan foto itu dan menyimpannya di dalam sebuah kotak sepatu tua. Ia tidak akan membuangnya, karena itu adalah bagian dari sejarah hidupnya, sebuah pelajaran mahal yang harus selalu ia ingat. Tapi ia juga tidak akan memajangnya, karena masa depan menunggunya, dan ia tidak ingin berjalan maju sambil terus menoleh ke belakang. Ia juga mulai fokus pada rencana bisnisnya, sebuah kafe dan toko kue kecil yang sudah lama ia impikan. Selama menikah dengan Damar, impian itu selalu dikesampingkan. Damar menganggap ide itu konyol. Untuk apa kamu capek-capek buka toko kue? Penghasilannya tidak seberapa. Lebih baik kamu fokus jadi ibu rumah tangga yang baik dan mendukung karierku. Begitu kata Damar waktu itu. Kini, tidak ada lagi yang bisa melarangnya. Ia mulai menyusun proposal, mencari lokasi, dan menghubungi beberapa teman lama yang ahli di bidang kuliner. Semangatnya kembali menyala. Tepat di hari ketujuh setelah ketukan palu hakim, saat ia sedang asyik mencoret-coret desain interior untuk kafenya, bel apartemennya berbunyi. Seorang kurir mengantarkan sebuah amplop tebal berwarna krem dengan hiasan pita emas. Tampak mewah dan mahal. Tidak ada nama pengirim di bagian luar, hanya namanya yang tertulis dengan gaya kaligrafi yang indah, untuk Kirana Anindita. Ia membukanya dengan penasaran. Di dalamnya, ada sebuah kartu undangan yang terbuat dari kertas paling tebal dan paling wangi yang pernah ia sentuh. Desainnya sangat elegan, didominasi warna emas dan putih gading. Saat membaca isinya, jantung Kirana seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Itu adalah undangan pernikahan. Di bagian atas, tertera dua nama yang dicetak dengan huruf timbul berwarna emas, Damar Wijoyo dan Larasati Prameswari. Di bawahnya, tertera tanggal pernikahan, hari Sabtu, akhir pekan ini. Hanya berselang 2 minggu dari hari perceraian mereka. Kirana membaca ulang nama-nama itu, tanggal itu, berulang kali. Otaknya mencoba memproses informasi yang terasa begitu absurd. Secepat ini? Damar menikah lagi secepat ini? Undangan ini terasa seperti sebuah tamparan keras di wajahnya. Bukan, ini lebih dari tamparan. Ini adalah sebuah deklarasi kemenangan dari Damar. Sebuah pesan yang jelas. Aku tidak butuh waktu lama untuk melupakanmu dan menemukan pengganti yang jauh lebih baik. Aku bahagia tanpamu. Undangan itu terasa seperti ejekan paling kejam yang pernah ia terima. Ia bisa membayangkan bagaimana Damar dan calon istrinya tersenyum puas saat mengirimkan undangan ini kepadanya. Mereka pasti berharap ia akan menangis, marah, atau merasa hancur. Ia meletakkan undangan itu di atas meja. Tangannya sedikit gemetar. Ia berjalan ke dapur, menuang segelas air putih dan meminumnya sekali teguk. Ia butuh menenangkan dirinya. Sahabatnya, Sarah, yang kebetulan menelepon saat itu, langsung bisa merasakan ada yang tidak beres dari nada suara Kirana. Setelah mendengar ceritanya, Sarah langsung meledak. Brengsek, benar-benar tidak punya hati itu si Damar. Sudah gila dia.
Mengirimimu undangan pernikahannya? Apa maksudnya coba? Pamer. Sengaja menyakitimu? Jangan datang. Kirana. Jangan pernah datang ke acara itu. Itu jebakan. Dia hanya ingin melihatmu menderita. Cerocos Sarah di telepon. Kirana terdiam sejenak, mendengarkan semua amarah sahabatnya yang mewakili perasaannya. Namun, setelah beberapa saat, sebuah ide gila melintas di benaknya. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, mulai terukir di bibirnya. Kamu salah, Sar. Aku tidak akan menderita. Sebaliknya, aku harus datang. Katanya dengan suara yang anehnya terdengar tenang. Apa? Kamu sudah gila? Untuk apa? Menyiksa diri sendiri? Tanya Sarah, tidak percaya. Bukan. Aku tidak akan melewatkan hari besar sang pemenang itu. Aku hanya penasaran. Aku ingin lihat wanita seperti apa yang menurut Damar selevel dengannya. Wanita seperti apa yang bisa membuatnya mencampakkan pernikahan 8 tahun dalam sekejap mata. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jawab Kirana. Ada kilatan aneh di matanya. Sebuah campuran antara rasa penasaran, harga diri yang terluka, dan entah kenapa, firasat yang sulit dijelaskan. Ia merasa harus berada di sana. Bukan sebagai mantan istri yang meratapi nasib, tetapi sebagai penonton di barisan depan yang akan menyaksikan sebuah pertunjukan drama yang megah. Pertunjukan yang disutradarai oleh mantan suaminya sendiri. Dan ia punya firasat. Pertunjukan ini akan sangat menarik. Keputusan Kirana untuk menghadiri pernikahan Damar bukanlah keputusan impulsif yang didasari emosi sesaat. Itu adalah sebuah pilihan sadar. Ia tidak akan datang dengan kepala tertunduk dan hati yang remuk. Ia akan datang sebagai dirinya yang baru, versi terbaik dari Kirana Anindita yang telah bebas dari bayang-bayang Damar. Persiapan yang ia lakukan bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk sebuah penampilan di panggung sandiwara termegah dalam hidupnya. Ia akan menjadi tamu, seorang penonton, dan ia ingin memastikan penampilannya layak untuk duduk di kursi kehormatan. Hari pertama setelah menerima undangan, ia tidak menyentuh proposal bisnisnya. Misinya hari itu adalah transformasi. Tujuannya adalah salon paling eksklusif di pusat kota, tempat para sosialita biasa merawat diri. Ini adalah bentuk pemberontakan kecil. Dulu, Damar selalu mengeluh jika ia menghabiskan uang untuk perawatan mahal. Pemborosan, katanya. Hari ini, ia menggunakan uang hasil pembagian harta Gonogini, uang haknya, untuk memanjakan dirinya sendiri. Potong pendek saja, Mbak. Model bob sebahu. Warnai juga dengan sentuhan coklat terang agar terlihat lebih segar. Katanya pada penata rambut senior di sana. Rambut panjangnya yang selama ini menjadi kebanggaan Damar, kini akan ia pangkas. Setiap guntingan rambut yang jatuh ke lantai terasa seperti membuang beban masa lalu. Helai demi helai kenangan pahit, kata-kata menyakitkan, dan kekecewaan. Semuanya ikut luruh bersama potongan rambutnya. Saat melihat pantulan dirinya di cermin dengan gaya rambut baru, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Ia terlihat lebih muda, lebih tegas, dan lebih modern. Ada kilau baru di matanya yang sempat meredup. Ini bukan lagi Kirana, istri Damar Wijoyo. Ini adalah Kirana Anindita, seorang wanita mandiri yang siap menaklukkan dunia. Langkah selanjutnya adalah gaun. Ia tidak akan memakai gaun lama dari lemarinya yang penuh kenangan. Ia butuh gaun baru, sebuah zirah untuk berperang. Ia masuk ke butik desainer favoritnya. Matanya langsung tertuju pada sebuah gaun berwarna zamrud gelap. Modelnya sederhana namun sangat elegan. Kain sutra yang jatuh dengan sempurna membalut tubuh, dengan potongan leher asimetris yang menonjolkan leher jenjangnya. Warnanya tidak mencolok seperti merah atau emas, tetapi memancarkan kemewahan yang bersahaja. Saat mencobanya, ia tahu inilah gaun yang tepat. Gaun itu seolah berbisik, aku tidak perlu berteriak untuk mendapatkan perhatian. Ia memadukannya dengan sepatu hak tinggi berwarna perak dan sebuah tas tangan kecil yang serasi. Penampilannya sempurna. Ia tidak terlihat seperti mantan istri yang patah hati. Ia terlihat seperti seorang wanita karir sukses yang datang untuk memberi selamat pada rekan bisnisnya. Namun,
Persiapan fisik saja tidak cukup. Ia butuh informasi. Siapa sebenarnya Larasati Prameswari ini? Nama itu terdengar asing di telinganya. Damar tidak pernah menyebut nama itu sebelumnya. Ia yakin wanita ini bukanlah orang lama dalam kehidupan Damar, atau setidaknya, bukan orang yang diperkenalkan secara terbuka. Kirana mengambil ponselnya dan mulai menghubungi beberapa teman lama dari lingkaran pergaulan mereka dulu. Orang-orang yang masih sesekali berinteraksi dengan Damar. Ia menelepon Diana, seorang teman yang bekerja di industri event organizer. Larasati? Oh, Laras? Aku tahu dia, kata Diana di seberang telepon. Dia sering muncul di acara-acara sosialita. Gayanya selangit. Selalu pakai barang-barang bermerek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi anehnya, tidak ada yang tahu pasti dia kerja apa. Katanya sih, konsultan bisnis. Tapi terdengar sangat kabur, kan? Kirana mencatat informasi itu dalam benaknya. Citra wanita kelas atas yang misterius. Apa ada gosip lain tentang dia? Pancing Kirana. Diana tertawa kecil. Gosip? Banyak. Beberapa teman di grup arisan kami bilang dia itu licik. Suka pinjam uang tapi bayarnya susah. Kalau ditagih, dia punya 1001 alasan. Dia juga jago memanipulasi orang, terutama pria-pria kaya. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan dan dilakukan untuk membuat mereka terpesona. Jujur ya, Ran, kami semua kaget waktu dengar dia akan menikah dengan Damar. Kami pikir Damar itu pintar. Kok bisa-bisanya terjerat wanita seperti itu? Setiap informasi yang masuk membuat gambaran Larasati semakin jelas. Seorang wanita yang membangun citra kemewahan di atas fondasi yang rapuh. Seorang predator sosial. Rasa sakit hati Kirana perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang menggelitik. Ia merasa seperti seorang detektif yang sedang menyusun potongan-potongan puzzle. Ia berterima kasih pada Diana dan menutup telepon. Ia masih belum merasa puas. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang ia lewatkan. Nama Larasati Prameswari terasa sedikit familiar, tetapi bukan dari lingkaran pergaulan sosialita. Rasanya seperti nama yang pernah ia dengar atau baca di konteks yang berbeda, konteks yang lebih profesional. Malam itu, karena tidak bisa tidur, Kirana memutuskan untuk membereskan sisa kotak-kotak barang dari rumah lamanya. Ada satu kotak khusus berisi dokumen-dokumen kantor dan bisnis lamanya. Saat ia masih aktif bekerja sebagai manajer pemasaran sebelum Damar memintanya berhenti. Ia ingin mencari beberapa portofolio lamanya sebagai bahan untuk proposal bisnis kafenya. Ia membuka kotak itu. Aroma kertas tua langsung menguar. Ia mengeluarkan map-map tebal, tumpukan kartu nama, dan beberapa buku catatan. Tangannya terus menggali lebih dalam, mencari sebuah map biru yang berisi data-data penting. Saat menarik map biru itu, sebuah amplop coklat terselip dan jatuh ke lantai. Amplop itu tidak terlalu tebal, dan di bagian depannya tertulis, dokumen pribadi, penting. Keningnya berkerut. Ia mencoba mengingat isi amplop itu. Seingatnya, itu adalah berkas-berkas kecil yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa kwitansi lama, fotokopi KTP beberapa orang, dan selembar kertas yang diketik rapi. Ia mengambil kertas itu. Judulnya, Surat Perjanjian Utang Piutang. Ia membacanya dengan santai, mengira itu adalah perjanjian utang salah satu stafnya dulu yang pernah ia bantu. Matanya menyapu isi surat itu. Jumlah pinjaman, 50 juta rupiah. Tujuan pinjaman, modal awal untuk bisnis butik online. Tanggal pinjaman, sekitar 3 tahun yang lalu. Lalu, matanya sampai pada bagian paling bawah. Di sana tertera nama dan tanda tangan pihak peminjam, lengkap dengan materai. Nama itu adalah Larasati Prameswari. Kirana terdiam. Dunianya seolah berhenti berputar. Ia membaca ulang nama itu, mengejanya huruf demi huruf. Larasati. Ia mengambil fotokopi KTP yang terlampir di belakang surat perjanjian itu. Foto di KTP itu adalah seorang wanita yang sedikit lebih muda, dengan riasan yang tidak semewah yang dideskripsikan oleh Diana. Rambutnya masih hitam legam, dan senyumnya terlihat sedikit canggung.
Tapi tidak salah lagi. Itu adalah wajah yang sama. Dan tiba-tiba, sebuah ingatan yang telah lama terkubur muncul kembali ke permukaan dengan sangat jelas. 3 tahun lalu, seorang kenalan dari kenalannya datang menemuinya. Wanita itu, Larasati, datang dengan cerita yang sangat menyentuh. Ia mengaku baru saja ditipu oleh rekan bisnisnya, modalnya habis, dan ia butuh suntikan dana segar untuk memulai kembali bisnis butik online-nya. Ia menangis, memelas, dan berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu 6 bulan beserta bunganya. Kirana, yang saat itu hatinya mudah tersentuh, merasa iba. Ia melihat semangat di mata wanita itu dan memutuskan untuk membantunya, bukan sebagai rentenir, tetapi sebagai sesama wanita yang ingin mendukung impian wanita lain. Ia bahkan tidak meminta bunga, hanya meminta uang pokoknya kembali sesuai janji. 6 bulan berlalu, tidak ada kabar. Saat Kirana mencoba menghubunginya, nomor Larasati sudah tidak aktif. Media sosialnya menghilang. Ia mencoba bertanya pada temannya yang mengenalkan mereka, dan temannya itu juga mengaku kehilangan kontak. Larasati seolah ditelan bumi. Kirana saat itu merasa sangat kecewa dan bodoh. Ia marah pada dirinya sendiri karena terlalu mudah percaya. Ia menceritakan hal ini pada Damar, dan Damar hanya menertawakannya. Makanya aku bilang, kamu itu terlalu naif. Anggap saja itu uang sekolah. Biar kamu belajar jadi orang jangan terlalu baik, kata Damar dengan nada meremehkan. Akhirnya, Kirana menganggap uang 50 juta itu hilang, sebuah pelajaran pahit tentang sifat manusia. Ia menyimpan surat perjanjian itu dan kemudian melupakannya. Sampai hari ini, Kirana menatap surat di tangannya, lalu beralih menatap undangan pernikahan mewah di atas meja. Potongan-potongan puzzle itu kini menyatu dengan sempurna, membentuk sebuah gambar yang sangat ironis dan menggelikan. Jadi, calon istri impian mantan suaminya, wanita sosialita yang diagung-agungkan karena gaya hidupnya yang mewah, adalah wanita yang sama yang menipunya dan menghilang dengan utang 50 juta rupiah. Wanita yang membangun citra, selevel, dengan Damar, ternyata membangunnya dengan uang pinjaman yang tidak pernah ia kembalikan. Sebuah tawa kecil lolos dari bibir Kirana. Tawa itu perlahan menjadi lebih keras, lebih lepas, hingga akhirnya ia tertawa terbahak-bahak di tengah apartemennya yang sunyi. Ia tidak tertawa karena marah atau sedih. Ia tertawa karena situasi ini begitu absurd, begitu lucu, begitu sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Karma, ternyata, punya selera humor yang sangat tinggi. Rasa kasihan yang tulus tiba-tiba muncul di hatinya untuk Damar. Pria malang itu, dengan segala kesombongannya, telah menukar seorang istri yang tulus dengan seorang penipu manipulatif yang berutang pada mantan istrinya. Damar berpikir ia telah mendapatkan piala emas. Padahal yang ia dapatkan hanyalah sebuah piala plastik berlapis cat emas yang akan luntur pada bilasan pertama. Kirana berhenti tertawa. Ia mengambil napas dalam-dalam. Senyum licik kini terpasang di wajahnya. Ia mengambil surat perjanjian utang itu dan memasukkannya dengan rapi ke dalam tas tangan perak yang akan ia bawa ke pesta. Persiapannya kini lengkap. Ia bukan hanya akan datang sebagai penonton. Ia akan datang sebagai penagih utang. Panggung sandiwara ini, ternyata, memberinya peran utama di babak akhir. Dan ia bersumpah, ia akan memainkan perannya dengan sangat, sangat baik. Hari Sabtu itu datang dengan langit yang cerah, terlalu cerah untuk sebuah hari yang akan dipenuhi dengan drama. Kirana berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya dengan tatapan yang kritis namun puas. Gaun zamrud gelap itu membungkus tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan setiap lekuk dengan cara yang elegan, bukan murahan. Rambut bob barunya ditata dengan gaya gelombang lembut yang membingkai wajahnya, membuatnya terlihat lebih tegas sekaligus lebih segar. Riasannya tipis, hanya cukup untuk menonjolkan fitur terbaiknya, kontras dengan gaya riasan tebal yang ia tahu pasti akan dikenakan oleh sang pengantin wanita. Ia tidak tampak seperti wanita yang sedang patah hati. Ia tampak seperti wanita yang tahu persis apa yang ia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Di tangannya, ia memegang tas tangan perak yang berkilau. Di dalamnya, tersembunyi senjata pamungkasnya,
Amplop coklat berisi surat perjanjian utang dan fotokopi KTP Larasati Prameswari. Benda itu terasa berat, bukan karena bobot fisiknya, tetapi karena bobot kebenaran yang dikandungnya. Ponselnya bergetar di atas meja rias. Sebuah pesan dari Sarah. Gimana? Sudah siap bertempur? Ingat pesanku, kepala tegak, senyum manis, dan jangan biarkan si brengsek itu melihatmu goyah. Kalau butuh bantuan, telepon aku. Aku siap datang jadi pasukan kavaleri. Kirana tersenyum membaca pesan itu. Ia membalas singkat. Zirah sudah terpasang, senjata sudah siap. Doakan komandanmu ini menang perang. Meletakkan ponselnya kembali, ia mengambil napas dalam-dalam. Ada sedikit getaran gugup di perutnya. Getaran yang sama seperti yang dirasakan seorang aktor sebelum naik ke atas panggung. Ia tahu malam ini ia akan memainkan sebuah peran. Dan ia tidak boleh salah dialog sedikit pun. Ini bukan lagi tentang Damar. Ini bahkan bukan sepenuhnya tentang uang 50 juta itu. Ini tentang harga diri. Ini tentang menutup sebuah babak dalam hidupnya dengan cara yang paling memuaskan. Perjalanan menuju Hotel Bintang 5 tempat resepsi pernikahan diadakan terasa seperti sebuah perjalanan menembus lorong waktu. Jalanan kota yang ramai di akhir pekan menjadi latar belakang bagi pikirannya yang berkecamuk. Ia teringat pernikahannya sendiri dengan Damar 8 tahun lalu. Mereka tidak mengadakan pesta semewah ini. Pesta mereka sederhana, hangat, dan penuh tawa tulus dari keluarga dan sahabat dekat. Saat itu, Damar menggenggam tangannya dan berjanji akan selalu membuatnya bahagia. Ironis, janji itu kini terasa seperti lelucon basi. Pria yang sama kini sedang merayakan kebahagiaan barunya di atas penderitaan masa lalunya. Namun, anehnya, tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk saat mengingat itu. Yang ada hanyalah perasaan datar. Sebuah kesadaran bahwa ia dan Damar memang sudah menjadi dua orang asing yang kebetulan pernah berbagi atap yang sama. Mobilnya memasuki pelataran parkir hotel yang megah. Valet dengan seragam rapi membukakan pintu untuknya. Saat ia melangkah keluar, angin malam yang sejuk menyambutnya. Dari kejauhan, ia bisa melihat lobi hotel yang dihiasi dengan karangan bunga raksasa. Papan bunga ucapan selamat berjejer di sepanjang jalan masuk, menampilkan nama-nama perusahaan besar dan tokoh-tokoh terpandang. Damar benar-benar mengerahkan segalanya untuk pamer. Kirana berjalan dengan anggun di atas karpet merah yang tergelar dari lobi hingga ke pintu ballroom. Setiap langkahnya terasa mantap. Ia bisa merasakan beberapa pasang mata mulai memperhatikannya. Bisikan-bisikan pelan mulai terdengar di antara para tamu yang sedang berbincang di lobi. Itu, Kirana, kan? Mantan istrinya Damar. Iya, benar. Kok dia datang, ya? Berani sekali. Lihat penampilannya. Dia terlihat luar biasa. Kasihan sekali. Pasti hatinya hancur melihat mantan suaminya menikah secepat ini. Kirana mendengar semua bisikan itu. Tetapi ia tidak membiarkannya memengaruhinya. Ia memasang senyum sopan di wajahnya, mengangguk kecil pada beberapa wajah yang ia kenali. Ia berjalan lurus menuju meja penerima tamu, menyebutkan namanya, dan menerima sebuah kartu penunjuk meja. Saat ia berbalik, ia berhadapan langsung dengan Tante Ratih, adik dari ibunya Damar. Wanita parubaya itu menatapnya dengan pandangan kaget bercampur iba. Kirana, kamu datang, nak? Sapanya dengan suara pelan. Tante Ratih adalah salah satu dari sedikit kerabat Damar yang selalu baik padanya. Selamat malam, Tante. Iya, saya datang untuk memberikan selamat. Jawab Kirana dengan suara tenang dan senyum yang tulus. Tante tidak menyangka. Kamu baik-baik saja? Mata Tante Ratih menatapnya lekat, mencari tanda-tanda kerapuhan. Saya baik-baik saja, Tante. Hidup harus terus berjalan, kan? Kata Kirana. Ia sengaja mengeratkan genggamannya pada tas tangannya, seolah menarik kekuatan dari benda di dalamnya. Saya turut berbahagia untuk Damar. Tante Ratih menghela napas panjang. Kamu wanita yang kuat, Kirana. Tante selalu tahu itu. Damar. Sudahlah. Tante tidak tahu harus berkata apa. Dia itu bodoh.
Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada berbisik, seolah takut didengar orang lain. Tante Ratih menepuk pundak Kirana dengan lembut sebelum akhirnya berlalu untuk menyapa tamu lain. Percakapan singkat itu memberinya sedikit kekuatan. Setidaknya, ada orang di sini yang tidak memandangnya sebagai pecundang. Ia berjalan memasuki ballroom yang luasnya mungkin setara dengan 3 kali lipat ukuran apartemennya. Dekorasinya luar biasa mewah. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Panggung pelaminan di ujung ruangan dihias dengan ribuan bunga mawar putih dan lili, tampak seperti istana dalam negeri dongeng. Semua ini meneriakkan satu kata, uang. Damar ingin semua orang tahu bahwa ia telah berhasil, bahwa ia mampu memberikan pernikahan termewah untuk istri barunya. Dan kemudian, ia melihatnya. Damar berdiri di dekat panggung, menyapa beberapa tamu penting. Ia mengenakan setelan jas hitam yang dirancang khusus, terlihat gagah dan sangat puas dengan dirinya sendiri. Senyum lebar tak pernah lepas dari wajahnya. Seolah merasakan kehadirannya, Damar menoleh. Mata mereka bertemu dari seberang ruangan. Ekspresi Damar berubah dalam sekejap. Senyumnya memudar, digantikan oleh keterkejutan yang nyata. Ia jelas tidak menyangka Kirana akan benar-benar datang. Setelah beberapa detik terpaku, ekspresi kaget itu berubah menjadi seringai angkuh. Seolah menerima tantangan, Damar berjalan menghampirinya, membelah kerumunan tamu yang langsung menyingkir untuk memberinya jalan. Suasana di sekitar mereka mendadak menjadi lebih senyap. Semua orang yang menyadari situasi itu seolah menahan napas, menantikan drama apa yang akan terjadi antara pengantin pria dan mantan istrinya. Kirana, sapa Damar saat ia sudah berdiri di hadapan Kirana. Suaranya terdengar berat dan penuh kemenangan. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Kenapa tidak? Kamu yang mengundangku, kan? Jawab Kirana santai. Senyumnya tidak goyah sedikit pun. Damar tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat. Ia memandang Kirana dari atas ke bawah, tatapannya meremehkan, meskipun Kirana tahu ada kilat kekaguman yang terpaksa ia sembunyikan saat melihat penampilan barunya. Tentu saja. Aku hanya ingin berbaik hati. Aku ingin kamu lihat, inilah standar hidupku yang sekarang. Ia berhenti sejenak, lalu mendekatkan wajahnya dan berbisik dengan nada penuh racun. Terima kasih sudah datang, Ran. Aku harap kamu bisa lihat seperti apa wanita yang benar-benar selevel denganku. Wanita yang bisa mengimbangi visiku, tidak seperti. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, membiarkannya menggantung di udara. Itu adalah hinaan yang telak, dirancang untuk menusuk tepat di jantung harga diri Kirana. Setahun yang lalu, kata-kata itu mungkin akan membuatnya menangis. Tapi malam ini, kata-kata itu justru terdengar menggelikan. Kirana tahu siapa wanita, selevel, yang Damar maksud. Seorang penipu. Seorang pengutang. Ia harus berusaha keras menahan tawa yang ingin meledak dari mulutnya. Dengan ketenangan yang luar biasa, Kirana menatap lurus ke mata Damar. Ia tersenyum. Senyum yang paling manis namun paling misterius yang bisa ia tampilkan. Aku turut berbahagia untukmu, Damar. Dan kamu benar. Aku memang sangat penasaran ingin bertemu dengan wanita pilihanmu. Aku yakin dia pasti orang yang sangat istimewa. Ia sengaja memberi penekanan pada kata istimewa. Reaksi Damar persis seperti yang ia harapkan. Pria itu tampak sedikit bingung. Ia mengharapkan air mata, kemarahan, atau setidaknya tatapan sedih. Ia tidak siap menghadapi ketenangan Kirana. Ketenangan itu membuatnya tidak nyaman, seolah Kirana mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Permisi dulu, aku mau mencari mejaku, kata Kirana, mengakhiri percakapan itu secara sepihak. Ia menepuk lengan jas Damar dengan ringan, sebuah gestur yang dulu biasa ia lakukan, namun kini terasa seperti sentuhan seorang pemenang pada pecundang. Ia berjalan melewati Damar, menuju meja yang tertera di kartunya, meninggalkan mantan suaminya yang masih berdiri mematung dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kirana bisa merasakan tatapan Damar terus mengikutinya sampai ia duduk. Ia tahu ia telah memenangkan ronde pertama. Dan ia tidak sabar menunggu ronde utama dimulai. Kirana duduk di mejanya,
Sebuah meja bundar yang dilapisi taplak putih bersih dan dihiasi rangkaian bunga anggrek di tengahnya. Ia berbagi meja dengan beberapa kenalan lama dari pihak Damar yang menyapanya dengan sedikit canggung. Mereka mencoba memulai obrolan ringan tentang pekerjaan dan cuaca, topik-topik aman untuk menghindari pembicaraan tentang gajah di dalam ruangan. Kirana menanggapi seperlunya dengan sopan. Pikirannya tidak benar-benar fokus pada percakapan itu. Matanya sibuk mengamati seluruh penjuru ballroom, menyerap setiap detail kemewahan yang dipamerkan. Ia merasa seperti seorang antropolog yang sedang mempelajari ritual suku terasing. Semua tampak begitu megah, begitu dipaksakan, begitu jauh dari esensi sebuah pernikahan yang seharusnya sakral dan hangat. Ini bukan perayaan cinta, ini adalah pertunjukan kekayaan. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari meja sebelah. Beberapa ibu-ibu sosialitas sedang membicarakan pengantin wanita. Aku dengar gaunnya dirancang oleh desainer dari Paris. Harganya katanya bisa untuk membeli satu mobil. Tentu saja, Larasati kan seleranya tinggi. Dia tidak akan mau pakai yang biasa-biasa saja. Aku penasaran, keluarganya dari mana, ya? Sepertinya bukan dari kalangan sini. Tiba-tiba saja muncul dan langsung berhasil menggaet Damar. Ah, yang penting kan dia cantik dan bisa membawa diri. Damar kelihatannya cinta mati padanya. Kirana tersenyum tipis mendengarnya. Mereka sedang membangun sebuah mitos tentang Larasati Prameswari, sang putri misterius yang datang entah dari mana dan berhasil merebut hati pangeran kaya raya. Mereka tidak tahu bahwa sang putri sebenarnya adalah seorang penipu ulung dengan utang 50 juta pada mantan istri sang pangeran. Ironi ini begitu pekat, begitu lezat, hingga Kirana nyaris tertawa. Ia meraih gelas berisi air putih di depannya dan meminumnya perlahan, mencoba mendinginkan gejolak geli di dalam dirinya. Ia harus sabar. Pertunjukan utamanya akan segera dimulai. Tak lama kemudian, lampu ballroom mulai diredupkan. Hanya beberapa lampu sorot yang tetap menyala, menyorot ke arah pintu utama dan panggung pelaminan. Musik lembut mulai berhenti, digantikan oleh alunan musik yang lebih megah dan dramatis. Suara MC menggema di seluruh ruangan. Suaranya yang berat dan bersemangat membahana. Hadirin sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, tibalah saat yang kita nanti-nantikan. Saat di mana dua hati akan dipersatukan dalam sebuah perayaan cinta yang abadi. Mari kita sambut bersama, dengan tepuk tangan yang paling meriah, kedua mempelai yang berbahagia, Damar Wijoyo dan Larasati Prameswari. Semua tamu serentak bertepuk tangan. Pintu utama ballroom yang tinggi dan megah itu terbuka perlahan. Lampu sorot langsung menyorot ke arah pintu, menciptakan siluet dua orang yang berdiri di sana. Damar tampak pertama kali. Senyumnya begitu lebar hingga seolah bisa membelah wajahnya. Ia terlihat seperti seorang raja yang akan memamerkan piala terbesarnya. Di lengannya bergantung sang mempelai wanita. Dari kejauhan, Larasati tampak persis seperti yang digambarkan oleh para tamu. Gaun pengantinnya sangat mewah, bertahtakan ribuan kristal yang berkilauan di bawah sorotan lampu. Tudung panjangnya menjuntai hingga ke lantai, disulam dengan benang perak. Di kepalanya tersemat sebuah tiara kecil yang berkilau. Ia benar-benar terlihat seperti seorang putri dari negeri dongeng. Mereka mulai berjalan perlahan di atas karpet bunga yang tergelar di tengah ruangan, menuju panggung pelaminan. Damar menatap istrinya dengan pandangan memuja, seolah ia baru saja mendapatkan artefak paling langka di dunia. Kirana mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, matanya menyipit, mencoba melihat wajah sang pengantin wanita dengan lebih jelas. Tudung tipis itu sedikit menyamarkan wajahnya, tetapi saat mereka berjalan semakin dekat, dan cahaya lampu menimpa wajahnya dari sudut yang tepat, Kirana bisa melihatnya. Dan saat itulah waktu seolah berhenti bagi Kirana. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena sakit atau cemburu, melainkan karena syok yang absolut. Otaknya seolah mengalami korsleting sesaat. Ini tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan. Mungkin hanya mirip. Ia pasti salah lihat. Namun, saat pasangan itu melewati mejanya, Larasati menoleh sedikit ke arah tamu di sisi Kirana. Tudungnya tersibak sedikit, dan selama 2 detik yang terasa seperti selamanya,
Kirana melihat wajah itu dengan sangat jelas. Mata yang sama, yang dulu menatapnya dengan tatapan memelas saat meminjam uang. Hidung yang sama, bentuk bibir yang sama, yang sekarang dipoles dengan lipstik berwarna merah menyala. Itu dia. Tanpa keraguan sedikit pun. Larasati Prameswari, sang pengantin wanita yang anggun, adalah Larasati Prameswari, sang penipu yang licik. Gelombang kejut pertama yang menghantam Kirana adalah rasa tidak percaya. Bagaimana bisa dunia sekecil ini? Bagaimana bisa dari sekian banyak wanita di dunia, Damar jatuh ke pelukan wanita yang sama yang pernah menipunya? Ini adalah sebuah kebetulan yang begitu luar biasa, begitu mustahil, hingga rasanya seperti skenario film yang ditulis dengan buruk. Gelombang kedua yang datang adalah ironi. Sebuah ironi yang begitu pahit sekaligus begitu lucu. Ia teringat kata-kata Damar yang meremehkannya, menyebutnya naif karena telah meminjamkan uang pada Larasati. Dan sekarang, pria yang sama telah menyerahkan tidak hanya uangnya, tetapi seluruh hidupnya, hatinya, dan nama baik keluarganya pada wanita itu. Damar telah menikahi kenaifannya sendiri dalam bentuk manusia. Gelombang ketiga, yang paling kuat, adalah rasa kasihan. Sebuah rasa kasihan yang begitu dalam dan tulus untuk mantan suaminya. Damar, dengan segala kesombongan dan kebutuhannya akan validasi, telah menjadi korban yang paling sempurna. Ia pasti terpesona oleh penampilan luar Larasati, oleh citra mewah yang wanita itu bangun dengan susah payah. Damar menelan semua kebohongan itu mentah-mentah. Ia berpikir ia telah mendapatkan seorang istri sosialita yang akan menaikkan statusnya. Padahal ia baru saja mengikatkan diri pada sebuah bom waktu finansial dan sosial. Dan setelah 3 gelombang emosi itu reda, yang tersisa hanyalah satu hal, rasa geli yang tak tertahankan. Semua itu, semua drama perceraian, semua rasa sakit hati, semua hinaan Damar, semua kemewahan palsu di pesta ini, semuanya menyatu menjadi satu titik lelucon kosmik yang puncaknya ada di atas panggung pelaminan itu. Situasi ini begitu absurd, begitu konyol, hingga tidak ada respons lain yang lebih pantas selain tertawa. Awalnya, itu hanya sebuah suara kecil, seperti desisan udara yang keluar dari hidungnya. Ia mencoba menahannya, menggigit bibir bawahnya, menundukkan kepala. Tetapi bayangan wajah sombong Damar yang sedang menggandeng seorang wanita yang berutang padanya terus berputar di kepalanya. Ia tidak bisa menahannya lagi. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Cekikikan yang tertahan. Teman semeja menoleh padanya dengan bingung. Kirana mencoba menutup mulutnya dengan tangan, tetapi sudah terlambat. Bendungan itu jebol. Tawanya meledak. Bukan tawa histeris atau tangisan yang tersamarkan. Itu adalah tawa murni yang terbahak-bahak. Tawa yang datang dari perut. Tawa seseorang yang baru saja menyaksikan lelucon terbaik sepanjang hidupnya. Tawa itu begitu keras, begitu lepas. Begitu kontras dengan alunan musik romantis yang sedang diputar. Musik seolah berhenti. Bisikan-bisikan terhenti. Semua kepala di ballroom itu serentak menoleh ke arah sumber suara. Meja nomor 17, tempat sang mantan istri duduk. Damar dan Larasati, yang baru saja tiba di atas pelaminan, berhenti melangkah. Mereka menatap ke arah Kirana dengan ekspresi kaget dan marah. Wajah Larasati yang tadinya berseri-seri berubah pucat pasi saat ia menyadari siapa yang sedang tertawa. Kirana tidak peduli. Ia tidak bisa berhenti. Ia tertawa sampai air matanya keluar, membasahi riasannya yang sempurna. Ia menunjuk samar ke arah panggung pelaminan, mencoba mengatakan sesuatu pada teman semejanya tapi tidak ada suara yang keluar selain tawa. Ia tertawa untuk kebodohan Damar. Ia tertawa untuk kelicikan Larasati. Ia tertawa untuk karma yang bekerja dengan cara yang begitu brutal dan elegan. Di sela-sela tawanya yang mulai mereda, ia menggelengkan kepalanya pelan. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, ia bergumam, air mata geli masih membasahi pipinya. Ya Tuhan, kasihan sekali kamu, Damar. Kasihan sekali. Tawa Kirana akhirnya mereda, menyisakan keheningan yang canggung di seluruh ballroom. Musik yang sempat berhenti kini diputar kembali oleh operator suara yang kebingungan. Namun alunan lagu romantis itu gagal mengembalikan suasana pesta.
Udara terasa kental dengan tanda tanya. Semua orang, dari tamu di meja paling jauh hingga para pramusaji di sudut ruangan, melirik ke arah meja nomor 17, lalu beralih ke panggung pelaminan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di atas panggung, Damar dan Larasati tampak seperti dua patung porselen yang retak. Senyum mereka telah membeku menjadi seringai yang kaku. Damar berusaha keras mempertahankan citranya, bertepuk tangan seolah tawa Kirana adalah bagian dari pertunjukan kejutan, namun usahanya terlihat sangat menyedihkan. Larasati, di sisi lain, tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Matanya terpaku pada Kirana. Tatapannya merupakan campuran antara kebencian, ketakutan, dan rasa tidak percaya. Kirana menyeka sisa air mata geli di sudut matanya. Ia meraih gelasnya dan minum dengan tenang, seolah tidak ada hal aneh yang baru saja ia lakukan. Teman-teman semejanya menatapnya dengan mulut ternganga. "Kirana, kamu tidak apa-apa?" tanya salah seorang dari mereka, seorang wanita bernama Dewi yang merupakan istri dari rekan bisnis Damar. Kirana menoleh dan tersenyum simpul. "Aku tidak pernah merasa lebih baik, Dewi." Aku hanya teringat sesuatu yang sangat lucu," jawabnya. Suaranya terdengar ringan dan tanpa beban. Penjelasan itu tentu saja tidak memuaskan siapapun, dan justru membuat mereka semakin penasaran. Namun, ketenangan Kirana membuat mereka segan untuk bertanya lebih jauh. Kekacauan kecil yang disebabkan oleh tawa Kirana ternyata menjadi sebuah pembuka pintu. Orang-orang yang tadinya hanya berani berbisik di sudut-sudut, kini merasa mendapat semacam lampu hijau untuk mendekati sumber drama. Mereka ingin tahu, mereka ingin mengonfirmasi gosip, dan mereka melihat Kirana sebagai pusat informasi. Yang pertama mendekat adalah Tante Ratih. Ia berjalan cepat dari mejanya di dekat panggung. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Kirana, apa yang terjadi? Kamu kenapa tertawa seperti itu? Apa kamu baik-baik saja? Nah, jangan membuat keributan di sini," katanya dengan suara berbisik yang mendesak. Matanya melirik cemas ke arah Damar dan ibunya di pelaminan. Kirana menatap Tante Ratih dengan tatapan lembut. "Tante tenang saja. Saya baik-baik saja. Dan saya tidak akan membuat keributan. Saya hanya merasa terhibur," jawab Kirana, lagi-lagi dengan nada misterius. "Tante tidak perlu khawatirkan saya. Mungkin, Tante sebaiknya lebih mengkhawatirkan keponakan Tante tersayang." Kening Tante Ratih berkerut dalam. Ia tidak mengerti maksud Kirana, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres di balik ketenangan mantan keponakan iparnya itu. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang wanita lain bergabung di meja mereka. Wanita itu bernama Rina, teman arisan Kirana beberapa tahun lalu, sebelum ia berhenti dari semua kegiatan sosialnya atas permintaan Damar. "Kirana, ya ampun, itu benar kamu. Pangling, aku lihat kamu dengan rambut baru, makin cantik," sapa Rina dengan heboh. Setelah basa-basi singkat, ia langsung mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Ran, aku mau tanya, itu pengantin wanitanya Larasati Prameswari, kan? Aku tidak salah lihat, kan?" "Memang dia. Kenapa? Rin, kamu kenal?" pancing Kirana. Jantungnya mulai berdebar menantikan informasi baru. Wajah Rina langsung berubah masam. "Kenal? Aduh, jangan dibilang kenal. Malu aku. Jadi, kamu ingat grup arisan, Sosialita Ceria, kita dulu? Nah, sekitar 2 tahun lalu, si Larasati ini gabung. Anaknya memang pintar bicara, mudah akrab, gayanya juga meyakinkan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, tibalah giliran dia yang jadi bendahara arisan. Kami semua percaya saja, tidak ada yang curiga." Rina berhenti sejenak, mengambil napas. Bulan pertama aman. Bulan kedua, saat uang sudah terkumpul hampir 30 juta, tiba-tiba dia menghilang. Nomornya tidak aktif. Semua media sosialnya dihapus. Kami coba datangi alamat apartemen yang dia berikan. Ternyata itu alamat palsu. Dia kabur membawa uang arisan kami semua. Jumlahnya tidak seberapa sih kalau dibagi-bagi, tapi tetap saja, itu penipuan. Kami semua syok melihat dia sekarang ada di atas pelaminan,
menikah dengan Damar. Gila, kan? Kirana mendengarkan cerita Rina dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Rina adalah paku tambahan untuk peti mati citra Larasati. Jadi, bukan hanya dirinya yang menjadi korban. Larasati ternyata adalah seorang penipu kambuhan, pemain kecil yang kini berhasil mendapatkan jackpot besar. Tante Ratih, yang ikut mendengarkan percakapan itu, menutup mulutnya dengan syok. Jadi, pengantinnya Damar itu, seorang penipu. Bisik Tante Ratih, matanya membelalak ngeri. Kirana hanya mengangkat bahu dengan elegan. Sepertinya begitu, Tante. Seolah belum cukup, seorang pria parubaya yang duduk di meja sebelah bangkit dan menghampiri mereka. Ia adalah Pak Budi, seorang pengusaha properti yang dulu sering bekerja sama dengan perusahaan Damar. Ia menatap Kirana dengan tatapan penuh arti. Maaf mengganggu, Mbak Kirana. Saya tidak sengaja mendengar percakapan tadi. Tentang mempelai wanita, Nona Larasati. Saya juga punya cerita. Katanya dengan suara berat. Semua orang di meja itu langsung menoleh padanya. Pak Budi berdeham. Sekitar setahun yang lalu, wanita itu datang ke kantor saya. Ia memperkenalkan diri sebagai konsultan investasi dari Singapura, membawa proposal yang sangat meyakinkan tentang pembangunan sebuah resor di Lombok. Presentasinya sangat profesional. Data-datanya terlihat valid. Saya hampir saja setuju untuk menanamkan modal yang cukup besar. Tapi, entah kenapa, saya punya firasat tidak enak. Saya minta tim saya untuk melakukan pemeriksaan latar belakang perusahaannya di Singapura. Dan hasilnya? Nil. Perusahaan itu tidak pernah ada. Alamat kantor yang ia berikan adalah alamat sebuah kedai kopi. Saat saya coba hubungi dia lagi untuk konfrontasi, dia sudah menghilang. Cerita dari Pak Budi membuat semua orang yang mendengarnya terdiam. Skala penipuan Larasati ternyata jauh lebih besar dari sekadar utang pribadi atau uang arisan. Ia adalah seorang penipu profesional yang mengincar korban-korban besar. Dan sekarang, ia telah mendapatkan korbannya yang paling besar dan paling bodoh, Damar Wijoyo. Kirana kini mengerti segalanya. Larasati adalah seorang bunglon sosial. Ia bisa menjadi wanita malang yang butuh modal usaha saat berhadapan dengan Kirana. Ia bisa menjadi bendahara arisan yang dipercaya saat berhadapan dengan ibu-ibu sosialita. Dan ia bisa menjadi konsultan investasi kelas kakap saat berhadapan dengan pengusaha seperti Pak Budi. Ia bisa menjadi apa saja yang dibutuhkan oleh korbannya. Dan untuk Damar, yang haus akan citra kesuksesan dan kemewahan, Larasati menampilkan dirinya sebagai wanita, selevel, seorang sosialita misterius dengan koneksi internasional. Sebuah peran yang ia mainkan dengan sangat sempurna. Sementara itu, di seberang ruangan, pesta pernikahan yang seharusnya meriah kini terasa seperti sebuah pemakaman yang canggung. Para tamu tidak lagi fokus pada makanan atau musik. Mereka sibuk berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik. Cerita tentang siapa Larasati sebenarnya menyebar dari mulut ke mulut seperti api. Tawa Kirana tadi telah menjadi pemantiknya. Kini, semua orang menatap ke arah pelaminan dengan pandangan yang berbeda. Mereka tidak lagi melihat pasangan yang berbahagia. Mereka melihat seorang pria kaya yang malang dan seorang wanita penipu yang cantik. Kirana melirik ke arah pelaminan. Damar dan Larasati masih berdiri di sana, mencoba tersenyum pada para tamu yang datang memberi selamat, tetapi senyum mereka tampak kosong. Larasati terus-menerus menyeka keringat di pelipisnya, sementara Damar terlihat sangat tegang. Orang tua Damar, yang berdiri di samping mereka, juga tampak gelisah. Mereka pasti sudah mendengar bisik-bisik itu. Kirana bisa merasakan kepanikan yang mulai merayap di atas panggung megah itu. Istana dongeng mereka mulai menunjukkan keretakannya. Ia merasa cukup. Ia telah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan. Setiap cerita dari para korban Larasati yang lain semakin menguatkan posisinya. Ia bukan lagi hanya seorang mantan istri yang sakit hati. Ia adalah seorang penegak keadilan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang telah dirugikan oleh wanita itu. Ia menatap tas tangan peraknya. Senjatanya masih tersimpan aman di sana. Ia tahu, ini adalah saatnya.
Ini adalah waktu untuk naik ke panggung dan memainkan adegan terakhir dari drama komedi tragis ini. Dengan ketenangan yang dingin, ia bangkit dari kursinya. Keputusan Kirana untuk bangkit dari kursinya terasa seperti sebuah sinyal bagi seluruh ballroom. Bisik-bisik yang tadinya terdengar samar kini mereda. Puluhan pasang mata mengikutinya saat ia berjalan perlahan menuju antrean tamu yang hendak memberikan selamat di atas pelaminan. Setiap langkahnya terasa mantap dan penuh tujuan. Gaun zamrudnya berdesir lembut di lantai marmer. Satu-satunya suara yang terdengar di tengah keheningan yang tegang. Ia tidak terburu-buru. Ia menikmati momen itu, membiarkan antisipasi menggantung di udara. Ia merasa seperti seorang ratu yang akan naik ke tahtanya, padahal ia hanya akan menaiki sebuah panggung sandiwara. Antrean tidak terlalu panjang. Banyak tamu yang tampaknya memilih untuk menunda memberikan selamat, lebih tertarik untuk menonton apa yang akan terjadi selanjutnya. Kirana berdiri di barisan paling belakang, memberinya waktu untuk mengamati pemandangan di depannya. Ia melihat Larasati dari dekat. Riasan tebal di wajah wanita itu tidak mampu menutupi kepucatannya. Senyumnya terlihat seperti ditarik paksa dengan benang. Setiap kali seorang tamu menjabat tangannya, Larasati hanya mengangguk singkat. Matanya terus melirik gelisah ke arah kerumunan, seolah mencari jalan untuk kabur. Damar, di sebelahnya, berusaha lebih keras. Ia tertawa, menepuk pundak tamu pria, dan memeluk tamu wanita. Mencoba menciptakan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa pesta pernikahannya adalah yang paling meriah. Tetapi usahanya gagal total. Tawanya terdengar hampa, dan matanya tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan kebingungan yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia tahu pestanya telah hancur. Ia tahu semua orang sedang menertawakannya di belakang punggungnya. Dan ia tahu, entah bagaimana, Kirana adalah penyebab dari semua ini. Di samping mereka, berdiri orang tua Damar. Ayahnya, seorang pria terpandang yang selalu menjaga citranya, memasang wajah keras seperti batu. Ibunya, sebaliknya, terlihat seperti akan pingsan. Wanita itu terus mengipasi wajahnya dengan buku acara, matanya merah dan berkaca-kaca. Mereka adalah korban tak langsung dari drama ini. Dipaksa menyaksikan nama baik keluarga mereka dipertaruhkan di atas panggung pernikahan putra mereka sendiri. Kirana menunggu dengan sabar. Di dalam benaknya, ia menyusun kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan histeris. Ia tidak akan melakukan apapun yang bisa membuatnya terlihat seperti mantan istri yang gila dan cemburu. Senjatanya adalah ketenangan. Kekuatannya adalah kebenaran. Ia akan menyampaikan pesannya seperti seorang ahli bedah, dengan sayatan yang rapi, tepat sasaran, dan mematikan. Akhirnya, tiba gilirannya. Wanita di depannya selesai memberikan selamat dan turun dari panggung. Kini, hanya ada Kirana yang berdiri di anak tangga terakhir. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah naik. Semua suara di ballroom itu benar-benar lenyap. Bahkan suara musik pun seolah ikut terdiam. Hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang berdebar teratur di telinganya. Ia berjalan ke hadapan Damar terlebih dahulu. Mantan suaminya itu menatapnya dengan pandangan tajam, penuh amarah yang tertahan. "Mau apa lagi kamu, Kirana? Belum cukup kamu membuat kekacauan," bisiknya dengan suara rendah dan mengancam. Kirana tersenyum. Senyumnya begitu tenang hingga tampak menakutkan. Ia mengabaikan pertanyaan Damar. Ia mengulurkan tangannya, seolah ia adalah tamu biasa. "Selamat ya, Gas," katanya. Suaranya terdengar jelas di tengah keheningan. "Pernikahan yang sangat mewah. Aku benar-benar kagum." Ia menjabat tangan Damar yang terasa kaku dan dingin. Ia menatap lurus ke mata pria itu dan melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Semoga kamu siap menanggung semuanya." Kata-kata itu, menanggung semuanya, diucapkannya dengan penekanan yang dalam. Itu bukan ucapan selamat biasa. Itu adalah sebuah peringatan. Wajah Damar mengeras. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu ada ancaman terselubung di balik kalimat itu. Sebelum ia sempat membalas, Kirana sudah melepaskan tangannya dan beralih ke sampingnya, ke hadapan sang mempelai wanita. Larasati mundur selangkah secara refleks saat Kirana mendekat.
Matanya memancarkan ketakutan yang murni. Ia tampak seperti seekor tikus yang terpojok oleh seekor kucing. Kirana kembali tersenyum. Senyumnya kini ditujukan sepenuhnya pada Larasati. Selamat atas pernikahanmu, Larasati. Atau haruskah aku memanggilmu Laras? Kita pernah bertemu sebelumnya, kan? Sapanya dengan nada ramah yang dibuat-buat. Aku tidak kenal kamu, desis Larasati. Mencoba untuk melawan, tetapi suaranya bergetar hebat. Oh, benarkah? Mungkin aku harus menyegarkan ingatanmu, kata Kirana. Ia kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia menjabat tangan Larasati yang terkulai lemas. Dengan suara yang masih tenang, namun sengaja ia keraskan sedikit agar orang tua Damar dan beberapa tamu terdekat bisa mendengarnya. Ia berkata, "Pestamu ini benar-benar luar biasa. Melihat semua kemewahan ini, aku jadi yakin, kamu pasti sudah berada dalam kondisi keuangan yang jauh lebih baik sekarang." Kirana berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia menatap lurus ke mata Larasati yang dipenuhi teror. Kemudian, ia menjatuhkan bomnya. "Jadi, aku rasa ini adalah saat yang tepat untukmu akhirnya melunasi utang 50 juta rupiah yang kamu pinjam dariku 3 tahun lalu. Ingat, kan? Untuk modal butik online katamu." Sebuah napas tertahan kolektif terdengar dari orang-orang di sekitar panggung. Ibu Damar terkesiap dan hampir jatuh jika tidak ditahan oleh suaminya. Damar melotot. Wajahnya berubah dari marah menjadi syok total. Ia menatap Larasati, lalu ke Kirana, lalu kembali ke Larasati. "Utang? Utang apa maksudmu?" tanyanya dengan suara serak. Larasati mencoba menarik tangannya dari genggaman Kirana, tetapi Kirana menahannya dengan kuat. "Jangan mengada-ada kamu. Kamu fitnah. Kamu hanya iri," pekik Larasati. Suaranya naik 1 oktav. Topeng keanggunannya hancur berkeping-keping. Kirana tetap tenang. Dengan gerakan yang sangat perlahan, ia melepaskan tangan Larasati dan meraih tas tangannya. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto, dan menunjukkan sebuah gambar dengan jelas. Itu adalah foto dari surat perjanjian utang, lengkap dengan tanda tangan Larasati di atas materai dan fotokopi KTP-nya. "Fitnah, katamu? Apakah tanda tangan ini juga fitnah? KTP ini juga fitnah?" tanya Kirana dengan dingin. Ia tidak menunjukkan foto itu pada Larasati, tetapi pada Damar dan ayahnya yang langsung mencondongkan tubuh untuk melihat. "Aku punya dokumen aslinya di tas. Kalau mau, kita bisa selesaikan ini di kantor polisi setelah acaramu selesai." Panggung pelaminan itu kini telah berubah menjadi ruang pengadilan. Mempelai wanita adalah terdakwa, mantan istri adalah jaksa penuntut, dan mempelai pria serta seluruh tamu adalah hakim dan jurinya. Larasati tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wajahnya pucat seperti mayat. Kakinya lemas. Ia tahu ia sudah kalah telak. Semua kebohongan yang telah ia bangun dengan susah payah selama ini, hancur lebur dalam hitungan detik oleh satu kalimat sederhana dan sebuah bukti digital. Hari kemenangannya telah berubah menjadi hari penghakimannya. Dunia di atas panggung pelaminan itu seolah membeku selama beberapa detik yang terasa abadi. Foto surat perjanjian utang di layar ponsel Kirana bersinar seperti sebuah vonis yang tak terbantahkan. Keheningan yang tadinya mencekam kini pecah, bukan oleh ledakan amarah, melainkan oleh desas-desus yang merambat cepat di antara para tamu seperti api yang menjalar di rumput kering. Kata, utang, dan 50 juta, terdengar diulang-ulang dalam bisikan. Setiap pengulangan menambahkan lapisan baru pada skandal yang sedang terungkap di depan mata mereka. Panggung yang tadinya merupakan simbol kebahagiaan dan status, kini telah berubah menjadi panggung penghakiman yang memalukan. Larasati adalah yang pertama kali hancur. Topengnya luruh sepenuhnya, memperlihatkan kepanikan dan keputusasaan yang murni. Ia melepaskan genggaman tangannya dari buket bunga yang indah, membiarkannya jatuh dengan suara gedebuk yang pelan di atas karpet. "Tidak, itu tidak benar," lirihnya, lebih pada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Matanya yang dipenuhi air mata menatap Damar, mencari pertolongan, mencari seseorang untuk membelanya. Mas Damar, dia bohong. Dia hanya cemburu padaku,"
pada kita. Dia ingin menghancurkan hari bahagia kita. Kamu percaya padaku, kan, Mas? Suaranya terdengar memelas. Taktik yang sama yang mungkin dulu ia gunakan untuk menipu Kirana dan korban-korban lainnya. Namun, kali ini sihirnya tidak bekerja. Damar tidak menatapnya dengan tatapan memuja seperti sebelumnya. Pria itu menatapnya dengan pandangan yang belum pernah Larasati lihat sebelumnya. Sebuah campuran antara kengerian, rasa jijik, dan kebodohan yang baru ia sadari. Otak Damar bekerja keras, menyatukan semua kepingan puzzle. Tawa Kirana yang meledak-ledak. Bisikan para tamu yang ia coba abaikan. Cerita tentang uang arisan dan proposal investasi palsu yang pasti sudah sampai ke telinganya. Dan sekarang, bukti telak di depan matanya. Wanita yang ia anggap sebagai piala kemenangannya. Wanita, selevel, yang ia banggakan, ternyata adalah seorang penipu murahan. Lebih parah lagi, ia adalah penipu yang pernah menipu mantan istrinya. Wanita yang selalu ia sebut naif. Ironi itu menamparnya begitu keras hingga napasnya terasa sesak. Jelaskan ini, Laras, kata Damar. Suaranya tidak berteriak, tetapi terdengar rendah, dingin, dan penuh ancaman. Ia menunjuk ke arah ponsel Kirana. Jelaskan KTP dan tanda tanganmu itu. Jelaskan soal 50 juta itu. Itu kesalahpahaman, Mas. Dulu aku memang ada masalah bisnis dengannya, tapi... Larasati mencoba merangkai kebohongan baru, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia tahu tidak ada gunanya lagi. Kemarahan Damar akhirnya meledak, bukan pada Kirana, tetapi pada wanita di sampingnya. Kesalahpahaman? Jadi benar kamu meminjam uang padanya? Kamu kenal dia sebelum mengenalku? Kamu berutang pada mantan istriku dan kamu tidak pernah memberitahuku. Setiap pertanyaan adalah sebuah tuduhan yang semakin memojokkan Larasati. Di tengah kekacauan itu, ayah Damar, Pak Haryo Wijoyo, akhirnya turun tangan. Sebagai seorang pengusaha besar yang hidupnya bergantung pada reputasi, ia tidak bisa membiarkan drama ini berlanjut di depan ratusan rekan bisnis dan kolega. Wajahnya yang merah pada menahan amarah. Ia melangkah maju dan berdiri di antara Damar dan Larasati. Ia tidak memandang Kirana. Baginya, Kirana adalah masa lalu. Masalah utamanya sekarang adalah bencana yang sedang mengenakan gaun pengantin. Cukup, bentaknya dengan suara tertahan namun penuh wibawa. Bukan di sini tempatnya. Damar, bawa istrimu turun dari panggung. Sekarang juga, masuk ke ruang rias. Kita selesaikan ini di dalam. Perintahnya mutlak. Ibu Damar, yang sejak tadi hanya bisa menangis dalam diam, menarik-narik lengan suaminya. Bagaimana ini, Pak? Bagaimana dengan para tamu? Malu kita, Pak, malu. Isaknya tertahan. Diam. Urus nanti. Balas Pak Haryo tajam. Damar, yang seolah baru tersadar dari linglungnya, mencengkeram lengan Larasati dengan kasar. Ayo, kita bicara di dalam, desisnya. Larasati mencoba menolak. Kakinya seolah terpaku di lantai, tetapi cengkeraman Damar terlalu kuat. Ia diseret turun dari panggung seperti seorang pesakitan. Gaun pengantinnya yang mewah terseret-seret di lantai, tiaranya miring dengan menyedihkan. Pemandangan itu begitu kontras dengan saat ia berjalan naik ke pelaminan dengan penuh keanggunan beberapa waktu yang lalu. Kirana hanya berdiri diam, menyaksikan semua itu dengan ekspresi yang tidak terbaca. Ia telah menyalakan api, dan kini ia hanya perlu melihatnya melahap habis semua kebohongan yang ada. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa kasihan. Ia hanya merasa hampa, sebuah penutup yang aneh untuk sebuah babak hidup yang panjang. Saat keluarga Wijoyo yang sedang dilanda badai itu melewatinya untuk turun dari panggung, Larasati menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Jika tatapan bisa membunuh, Kirana pasti sudah mati saat itu juga. Kirana hanya membalasnya dengan pandangan dingin dan datar. Setelah panggung itu kosong dari para pemeran utamanya, MC yang malang mencoba mengambil alih situasi. Dengan suara gemetar, ia mengumumkan bahwa acara akan dijeda sejenak dan mempersilakan para tamu untuk menikmati hidangan yang tersedia. Namun, pengumuman itu tidak berguna.
Tidak ada lagi yang bernafsu untuk makan atau berpesta. Ballroom yang tadinya diisi dengan harapan dan perayaan, kini dipenuhi oleh energi skandal yang pekat. Para tamu bergerombol. Suara bisikan mereka kini berubah menjadi diskusi terbuka. Ponsel-ponsel mulai keluar. Jari-jari dengan cepat mengetik pesan, menyebarkan berita tentang pernikahan paling dramatis tahun ini. Beberapa tamu mulai berpamitan pulang, tidak ingin terjebak lebih lama dalam suasana yang tidak nyaman. Yang lain memilih bertahan, tidak mau ketinggalan babak selanjutnya dari drama ini. Para panitia pernikahan berlarian dengan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Pesta pernikahan impian Damar Wijoyo dan Larasati Prameswari telah resmi berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Kirana memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Tugasnya di sini sudah selesai. Ia tidak perlu menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam ruang rias. Ia bisa membayangkannya. Interogasi, tangisan, kebohongan yang terbongkar, dan kemarahan yang meluap-luap. Itu bukan lagi urusannya. Ia telah menagih utangnya, bukan hanya utang uang, tetapi utang kebohongan dan harga diri. Dan kini, saatnya bagi sang pemenang untuk meninggalkan arena pertempuran. Dengan satu tarikan napas panjang, ia berbalik, memunggungi panggung yang kini kosong dan penuh dengan sisa-sisa kehancuran sebuah mimpi. Saat Kirana berbalik dan mulai melangkah turun dari panggung, sebuah keheningan baru menyelimuti jalannya. Jika perjalanannya menuju panggung tadi diiringi oleh tatapan penasaran, maka perjalanannya meninggalkan panggung kini diiringi oleh tatapan yang merupakan campuran antara rasa kagum, takut, dan hormat. Ia telah datang sebagai tamu yang tidak diharapkan, seorang mantan istri yang dikasihani, dan kini ia akan pergi sebagai tokoh utama yang berhasil membalikkan seluruh alur cerita. Ia berjalan dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia datang. Kepalanya tetap tegak, punggungnya lurus. Ia tidak melirik ke kanan atau ke kiri. Matanya lurus menatap pintu keluar ballroom yang tampak seperti gerbang kebebasan. Ia melewati mejanya sendiri, tempat teman-teman semejanya masih duduk terpaku, menatapnya seolah ia adalah makhluk dari planet lain. Dewi, wanita yang tadi bertanya apakah ia baik-baik saja, kini hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan takjub. Kirana memberi mereka sebuah anggukan kecil dan senyum tipis, sebuah isyarat perpisahan tanpa kata. Ia terus berjalan, membelah lautan tamu yang secara refleks memberinya jalan, seolah ia adalah seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Saat ia hampir sampai di pintu, seseorang mencegat langkahnya. Itu adalah Rina, wanita yang tadi menceritakan kasus penipuan arisan. Matanya berbinar-binar. Kirana, kamu hebat sekali. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kamu mewakili kami semua korban si Larasati itu. Terima kasih, katanya dengan suara berbisik yang penuh semangat. Ia mengacungkan jempolnya sebelum kembali ke kerumunannya. Tak jauh dari sana, Pak Budi juga melihatnya. Ia tidak mendekat, tetapi ia mengangguk hormat dari kejauhan, sebuah pengakuan dari seorang pengusaha senior kepada wanita yang berani memperjuangkan kebenaran. Bahkan Tante Ratih, yang ia lihat berdiri di dekat pilar dengan wajah sembab, memberinya sebuah senyum kecil yang gemetar, senyum yang seolah berkata, "Kamu melakukan hal yang benar." Pengakuan-pengakuan kecil tanpa suara itu terasa lebih berarti daripada tepuk tangan yang meriah. Kirana tahu, tindakannya malam ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya, ia sampai di pintu keluar ballroom. Ia melangkah melewatinya, dan seketika itu juga, semua suara hiruk-pikuk dari dalam tertinggal di belakang punggungnya. Ia kini berada di lobi hotel yang tenang. Ia bisa mendengar alunan musik piano yang lembut dari lounge di seberang lobi. Kontras antara suasana di dalam dan di luar ballroom begitu tajam. Di dalam sana adalah neraka kekacauan, sementara di sini adalah kedamaian. Ia merasa seperti baru saja keluar dari sebuah badai topan dan menemukan dirinya berada di bawah langit yang cerah. Ia terus berjalan, melintasi lobi, menuju pintu utama hotel. Udara malam yang sejuk menyambutnya saat pintu otomatis terbuka. Rasanya begitu segar, begitu nyata. Ia menghirupnya dalam-dalam, seolah baru pertama kali bernapas setelah sekian lama. Beban di pundaknya, beban pernikahan yang gagal, beban sakit hati karena pengkhianatan,
beban menjadi pihak yang dianggap kalah. Semuanya terangkat dan terbang bersama angin malam. Ia merasa ringan. Ia merasa bebas. Ia menyerahkan tiket valetnya dan menunggu mobilnya datang. Sambil menunggu, ia mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk membaca gosip atau pesan yang mungkin masuk, tetapi untuk menelepon satu orang yang paling ingin ia ajak bicara saat ini. Sarah. Halo? Kirana. Gimana? Kamu masih di sana? Aku khawatir banget dari tadi. Suara cemas Sarah langsung menyambutnya. Kirana tertawa kecil. Tawa yang kali ini terdengar begitu ringan dan tulus. Aku sudah di luar. Aku mau pulang. Pestanya, sepertinya sudah selesai. Selesai gimana? Ceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir. Jangan ada yang terlewat. Desak Sarah. Dan Kirana pun bercerita. Ia menceritakan semuanya, mulai dari kedatangannya, pertemuannya dengan Damar, tawa legendarisnya yang menghentikan seisi ruangan, hingga puncaknya saat ia menagih utang di atas pelaminan. Ia menceritakannya bukan dengan nada sombong, tetapi dengan nada geli, seolah ia sedang menceritakan sebuah adegan film komedi yang baru saja ia tonton. Sarah di seberang telepon hanya bisa berteriak, tertawa, dan memaki secara bergantian. Demi apa? Jadi si Larasati itu penipu yang sama? Ya Tuhan, ini lebih gila dari sinetron manapun. Aku tidak percaya ini. Kamu benar-benar melakukan itu? Kamu menagih utangnya di depan semua orang? Kirana, kamu adalah pahlawanku, pekik Sarah. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku, Sar, jawab Kirana. Senyumnya masih mengembang. Mobilnya tiba di depannya. Sudah dulu, ya. Mobilku sudah datang. Nanti aku lanjutkan di rumah. Oke, hati-hati di jalan. Sang Dewi Karma. Aku bangga sekali padamu, kata Sarah sebelum menutup telepon. Kirana masuk ke dalam mobilnya. Selama perjalanan pulang, ia tidak menyalakan radio. Ia hanya menikmati keheningan, membiarkan lampu-lampu kota yang berkelip menjadi temannya. Ia memutar ulang setiap kejadian malam ini di benaknya. Ada sedikit rasa tidak percaya bahwa ia benar-benar telah melakukan semua itu. Kirana yang dulu, Kirana yang masih menjadi istri Damar, tidak akan pernah punya keberanian seperti ini. Ia adalah wanita yang selalu diajarkan untuk menjaga sikap, menghindari konflik, dan menelan kekecewaan dalam diam. Tapi perceraian itu, pengkhianatan itu, telah mengubahnya. Rasa sakit telah menempa kerapuhannya menjadi baja. Ia sampai di gedung apartemennya, tempat yang ia sebut rumah. Ia masuk ke dalam unitnya yang mungil dan nyaman. Semuanya terasa begitu damai. Ia meletakkan tas tangannya di atas meja. Amplop coklat di dalamnya kini terasa begitu ringan. Ia berjalan ke kamar, melepaskan gaun zamrudnya yang telah menjadi zirah perangnya malam ini. Ia menggantungnya dengan rapi di lemari. Ia lalu masuk ke kamar mandi, berdiri di bawah pancuran air hangat, membiarkan air itu membasuh sisa-sisa ketegangan dari tubuhnya. Ia menghapus riasannya, menatap wajahnya yang polos di cermin. Tidak ada lagi jejak air mata, baik air mata kesedihan maupun air mata geli. Yang ada hanyalah tatapan mata yang jernih dan tenang. Mengenakan piyama katunnya yang nyaman, ia membuat secangkir teh kamomil hangat. Ia membawa cangkir itu ke dekat jendela besar di ruang tamunya, menatap pemandangan kota dari ketinggian. Ponselnya di atas meja terus bergetar, dibanjiri notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab. Ia tidak peduli. Ia tidak tertarik untuk membaca gosip tentang drama yang baru saja ia ciptakan. Ia sudah tahu akhir ceritanya. Baginya, cerita itu sudah tamat. Ia menyeruput tehnya perlahan. Malam ini, ia tidak hanya berhasil menagih utang 50 juta. Ia telah berhasil menagih kembali seluruh hidupnya yang sempat hilang. Ia telah menutup buku masa lalunya dengan cara yang paling tegas. Badai telah berlalu, dan kini yang ada di hadapannya hanyalah langit yang bersih dan fajar yang baru, yang siap ia sambut esok pagi. Sendirian, utuh, dan sepenuhnya merdeka. Pagi datang menyibak tirai jendela apartemen Kirana, membawa serta cahaya matahari yang hangat dan janji akan hari yang baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama,
Kirana terbangun tanpa beban di dadanya. Ia tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa gelisah. Ia merasa seperti baru saja menyelesaikan sebuah maraton yang panjang dan melelahkan, dan kini tubuh serta jiwanya bisa beristirahat sepenuhnya. Ia meregangkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya. Ia merasa damai. Kedamaian itu terasa begitu nyata, begitu berharga. Ia memulai paginya dengan ritual yang tenang. Menyeduh kopi Arabica favoritnya, yang aromanya langsung memenuhi seluruh ruangan. Ia menyirami tanaman-tanaman sukulen di balkon kecilnya, menyapa mereka satu persatu. Ia memutar lagu-lagu jazz lembut dari pengeras suara. Semua adalah hal-hal kecil yang ia nikmati. Hal-hal yang membangun kembali dunianya yang sempat hancur. Di sudut meja makannya, tergeletak tas tangan perak dari semalam. Sebuah piala kemenangan yang bisu. Di sebelahnya, ponselnya yang ia matikan sebelum tidur. Ia tahu, di dalam benda kecil itu, tersimpan badai digital yang menunggunya. Setelah menghabiskan kopinya dan mempersiapkan mentalnya, ia akhirnya menyalakan ponsel itu. Dalam hitungan detik, ponselnya seolah meledak. Rentetan notifikasi masuk tanpa henti, membuatnya bergetar dan berbunyi selama hampir 1 menit penuh. Layarnya dipenuhi dengan pemberitahuan. 32 panggilan tak terjawab dari Damar. 57 pesan WhatsApp dari berbagai nomor, baik yang dikenal maupun tidak. Ratusan notifikasi dari media sosial. Beberapa portal berita gosip online yang gerak cepat bahkan sudah menaikkan berita dengan judul-judul bombastis. Pesta pernikahan pengusaha Dewe berakhir ricuh. Mantan istri tagih utang di pelaminan. Skandal mempelai wanita LP, diduga penipu kelas kakap. Kirana membaca judul-judul itu tanpa emosi. Ia sudah menduganya. Ia membuka pesan-pesan itu satu persatu. Banyak dari teman-teman lamanya yang mengirim pesan dukungan dan kekaguman. Rina dan anggota arisan lainnya berterima kasih sebesar-besarnya. Sarah mengiriminya serangkaian meme kemenangan. Namun, sebagian besar pesan adalah dari nomor tak dikenal yang berisi caci maki, kemungkinan besar dari teman-teman atau kerabat Larasati yang berusaha membelanya, menuduhnya sebagai perusak kebahagiaan orang. Kirana hanya membacanya sekilas lalu menghapusnya. Ia tidak punya waktu untuk kebencian orang asing. Kemudian, ia membuka rentetan pesan dari Damar. Isinya adalah sebuah perjalanan emosi yang kacau. Dari pertanyaan bingung, "Apa maksudmu?" berubah menjadi ancaman. "Jangan macam-macam, Kirana." Lalu menjadi makian kasar yang tidak pantas untuk dituliskan, dan berakhir dengan permohonan putus asa. "Angkat teleponnya, kita perlu bicara." Tepat saat ia selesai membaca pesan terakhir, layar ponselnya menyala. Nama, Damar, muncul, meminta untuk disambungkan. Kirana menarik napas panjang. Ia tahu ia harus menghadapi ini sekali saja, untuk yang terakhir kalinya. Ia menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinganya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak perlu menunggu lama. Suara teriakan Damar langsung menyembur dari seberang. "Kirana, akhirnya kamu angkat juga. Brengsek, apa maumu sebenarnya? Hah? Kamu sengaja melakukan ini, kan? Kamu tidak terima aku bahagia. Kamu iri. Kamu ingin menghancurkan hidupku." Kirana tetap diam. Ia berjalan ke balkon, menatap pemandangan kota di pagi hari, membiarkan Damar mengeluarkan semua racun di dalam dirinya. "Kamu tahu, karena ulahmu, semua jadi berantakan. Semua orang menertawakanku. Rekan-rekan bisnisku, keluargaku. Semua memandangku seolah aku ini orang paling bodoh di dunia. Kamu puas sekarang? Kamu sudah menghancurkan reputasiku, pernikahanku, semuanya. Semua karena dendam bodohmu itu." Damar berhenti sejenak untuk mengambil napas. Suaranya terdengar serak karena berteriak. Setelah yakin Damar telah selesai dengan luapannya, Kirana akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar sangat tenang, datar, dan dingin. Kontras yang tajam dengan teriakan histeris Damar. "Sudah selesai?" tanyanya. Pertanyaan singkat itu seolah menyiram bensin ke dalam api. "Apa maksudmu sudah selesai?" "Kamu dengar, Damar,
potong Kirana. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Aku akan mengatakan ini sekali saja. Jadi dengarkan baik-baik. Pertama, aku tidak menghancurkan hidupmu. Hidupmu hancur karena pilihanmu sendiri. Kamu yang memilih untuk berselingkuh. Kamu yang memilih untuk menikah dengan seorang wanita tanpa mencari tahu siapa dia sebenarnya. Kamu yang dibutakan oleh gengsi dan penampilan luar. Semua ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Jangan pernah salahkan aku. Keheningan sesaat di seberang sana. Argumen Kirana yang logis dan menusuk itu membuat Damar tidak bisa membalas. Kedua, lanjut Kirana. Aku tidak datang ke sana karena dendam atau cemburu. Aku datang karena kamu mengundangku. Dan aku hanya menagih apa yang menjadi hakku. Yang dipinjam oleh wanita yang sekarang. Atau mungkin sebentar lagi mantan, istrimu. Apa itu salah? Jika kamu merasa malu karena istrimu ternyata seorang penipu yang berutang pada mantan istrimu, itu adalah masalahmu, bukan masalahku. Tapi, kamu bisa bicara baik-baik. Suara Damar kini melemah, berubah menjadi rengekan. Bicara baik-baik. Kirana tertawa sinis. Wanita itu menghilang selama 3 tahun. Damar, bagaimana cara aku bicara baik-baik? Dan kamu? Kapan terakhir kali kita bisa bicara baik-baik tanpa kamu meremehkanku? Kesempatan untuk bicara baik-baik sudah lama hilang. Ia berhenti sejenak. Sekarang, uruslah kekacauan yang kamu buat sendiri. Aku sudah selesai dengan semua ini. Tunggu, Kirana, jangan. Selamat tinggal, Damar. Dengan satu gerakan mantap, Kirana memutuskan panggilan itu. Jarinya kemudian bergerak cepat di layar, membuka kontak Damar, dan tanpa ragu sedikitpun, ia menekan tombol blokir. Selesai. Ia telah membanting pintu terakhir yang menghubungkannya dengan masa lalunya. Tidak akan ada lagi teriakan, tidak akan ada lagi makian, tidak akan ada lagi drama. Hanya keheningan. Ia baru saja akan meletakkan ponselnya saat sebuah pesan baru masuk melalui WhatsApp. Dari nomor yang tidak ia kenal. Tetapi foto profilnya adalah wajah Ibu Damar, Bu Wina. Pesannya panjang dan penuh dengan permohonan. Kirana, ini Tante Wina. Tante mohon maafkan kami. Maafkan Damar. Kejadian semalam benar-benar sebuah aib bagi keluarga kami. Kami sangat malu. Tante mohon padamu. Nak, tolong jangan perpanjang masalah ini. Jangan bawa ini ke polisi atau ke media. Nama baik keluarga Wijoyo akan hancur. Soal utang Larasati, tante yang akan bertanggung jawab. Kami akan membayarnya. Sebutkan saja nomor rekeningmu. Tolong, nak, demi kebaikan tante padamu dulu. Kirana membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit rasa iba pada wanita tua itu, yang harus menanggung malu karena kebodohan putranya. Namun, ia juga tahu ia harus tegas. Ia tidak akan membiarkan dirinya dimanfaatkan lagi. Ia mengetik balasannya dengan hati-hati, menjaga agar tetap profesional dan tidak emosional. Selamat pagi, Tante. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi. Saya tidak punya niat untuk memperpanjang masalah ini. Tujuan saya hanya satu, yaitu mendapatkan kembali uang saya. Jika Tante bersedia melunasinya, saya akan menganggap masalah ini selesai. Ini nomor rekening saya. Terima kasih. Ia mengirimkan pesan itu. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Ia telah menyatakan posisinya dengan jelas. Ia tidak meminta lebih. Ia hanya meminta haknya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Kirana menunggu. Tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi mobile banking. Transfer berhasil. 10 juta rupiah telah masuk ke rekening Anda dari rekening An. Wina Wijoyo. Berita. Cicilan pertama utang Larasati. Disusul oleh sebuah pesan singkat dari Bu Wina. Ini cicilan pertama, nak. Sisanya akan Tante lunasi secepatnya. Terima kasih atas pengertianmu. Kirana menatap layar ponselnya. Angka 10 juta itu terasa seperti sebuah medali. Itu bukan hanya uang. Itu adalah pengakuan.
Itu adalah bukti kemenangannya. Itu adalah titik terakhir dari sebuah kalimat panjang yang menyakitkan dalam buku hidupnya. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan puas. Ia meletakkan ponselnya, kali ini dengan perasaan yang benar-benar lega. Badai telah benar-benar berlalu, dan ia telah berhasil keluar sebagai pemenang, dengan kepala tegak dan rekening yang sedikit lebih gemuk. 3 bulan berlalu sejak malam pernikahan yang dramatis itu. Musim telah berganti. Begitu pula dengan kehidupan Kirana. Ia tidak lagi menghabiskan waktunya untuk mengenang masa lalu. Seluruh energi dan fokusnya kini tercurah pada mimpinya yang mulai terbentuk. Sebuah ruko kecil di kawasan yang cukup ramai telah berhasil ia sewa. Papan nama kayu dengan ukiran elegan sudah terpasang di bagian depan. Bertuliskan, Serambi Kirana. Cafe-nya, tempat yang akan menjadi awal dari babak barunya. Setiap hari ia sibuk mengawasi para pekerja bangunan, memilih warna cat, berburu perabotan vintage di pasar loak, dan bereksperimen dengan berbagai resep kue di dapur apartemennya. Ia merasa hidup, lebih hidup dari yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Siang itu, ia bertemu dengan Sarah di sebuah kedai kopi yang tak jauh dari lokasi kafenya. Mereka duduk di sudut dekat jendela, menikmati es kopi susu sambil mengamati lalu lintas yang ramai. Jadi, kapan rencananya grand opening? Tanya Sarah, sambil mengaduk minumannya. Kalau semua lancar, sebulan lagi. Masih banyak perintilan yang harus diurus. Tapi aku sangat tidak sabar, jawab Kirana. Matanya berbinar penuh semangat. Aku juga tidak sabar. Akhirnya impianmu terwujud juga. Aku sudah janji pada teman-teman kantor. Pas pembukaan nanti kita akan borong semua kue buatanmu. Kata Sarah, tertawa. Mereka berbincang tentang konsep kafe, tentang desain interior, tentang menu andalan yang akan Kirana sajikan. Lalu, seperti yang sudah bisa diduga, Sarah mengalihkan pembicaraan ke topik yang sudah lama tidak mereka bahas. Ngomong-ngomong, kamu dengar kabar terbaru soal pasangan abad ini? Tanya Sarah dengan nada bergosip. Kirana menghela napas, tapi ia tersenyum. Ia tahu siapa yang dimaksud Sarah. Aku tidak terlalu mengikuti. Terakhir yang aku tahu, ibunya sudah melunasi sisa utang Larasati bulan lalu. Setelah itu aku tidak mau tahu lagi. Nah, kamu ketinggalan berita besar, seru Sarah, mencondongkan tubuhnya ke depan. Jadi, ternyata pernikahan mereka langsung dibatalkan beberapa hari setelah resepsi gagal itu. Bukan cuma dibatalkan, tapi diajukan pembatalan pernikahan ke pengadilan dengan alasan penipuan. Jadi secara hukum, Damar itu statusnya tidak pernah menikah dengan Larasati. Kirana mendengarkan tanpa banyak berkomentar. Dan si Larasati, lanjut Sarah, setelah utangnya padamu dan beberapa korban lain yang ikut muncul dilunasi oleh keluarga Wijoyo, dia langsung menghilang lagi. Benar-benar ditelan bumi. Ada yang bilang dia pindah keluar pulau. Ada yang bilang ke luar negeri. Intinya, dia kabur lagi, mungkin untuk mencari mangsa baru di tempat lain. Dan Damar? Tanya Kirana pelan. Bukan karena peduli, hanya karena rasa penasaran yang wajar. Wajah Sarah berubah menjadi sedikit serius. Yang aku dengar dari beberapa teman, hidupnya cukup berantakan. Skandal itu benar-benar merusak reputasi bisnisnya. Beberapa proyek besarnya dibatalkan. Dia jadi lebih sering mengurung diri, jarang muncul di acara-acara. Katanya sih jadi pemarah dan sinis. Ayahnya sampai harus turun tangan langsung mengurus perusahaannya lagi. Kasihan sih, tapi ya, itu akibat perbuatannya sendiri. Kirana terdiam sejenak, meresapi informasi itu. Tidak ada rasa senang atau puas di dalam hatinya mendengar kemalangan Damar. Yang ada hanyalah perasaan lega karena ia sudah keluar dari lingkaran kehidupan yang penuh racun itu. Ia bersyukur telah dilepaskan, meskipun dengan cara yang menyakitkan. Biarlah itu menjadi urusan mereka. Sar, aku sudah punya kehidupanku sendiri sekarang, kata Kirana akhirnya, menutup topik itu untuk selamanya. Sore harinya, setelah pertemuan dengan Sarah, Kirana mampir ke lokasi kafenya. Para pekerja sudah pulang. Ia masuk ke dalam ruangan yang masih berbau cat dan semen. Ia berjalan perlahan, membayangkan di mana meja-meja akan diletakkan,
di mana sudut baca yang nyaman akan ia buat, di mana etalase kaca berisi kue-kue cantiknya akan dipajang. Ia berdiri di tengah ruangan, memejamkan matanya, dan tersenyum. Ini adalah miliknya. Sesuatu yang ia bangun dari nol, dengan kerja keras dan air matanya sendiri. Ia teringat pada amplop undangan berwarna krem yang ia terima 3 bulan lalu. Undangan yang pada awalnya terasa seperti sebuah kutukan, sebuah hinaan. Siapa sangka, undangan itu justru menjadi sebuah tiket emas. Tiket yang membawanya ke sebuah pertunjukan drama, di mana ia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi sutradara di babak akhir. Tiket yang memaksanya untuk menghadapi masa lalunya, merebut kembali haknya, dan pada akhirnya, menemukan kekuatannya sendiri. Tanpa undangan itu, mungkin ia masih akan meratapi nasibnya dalam diam. Tanpa undangan itu, mungkin ia tidak akan pernah mendapatkan kembali uangnya. Dan tanpa undangan itu, mungkin ia tidak akan pernah merasakan kelegaan dan kebebasan yang ia rasakan sekarang. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat notifikasi terakhir dari Buina bulan lalu. Notifikasi pelunasan utang yang menjadi penutup dari semua drama. Ia tersenyum, lalu memasukkan ponselnya kembali. Ia tidak butuh pengakuan dari siapapun lagi. Kebahagiaannya kini ia ciptakan sendiri. Ia berjalan ke bagian depan kafenya yang masih kosong, menatap keluar jendela ke arah jalanan yang ramai saat senja mulai turun. Secangkir kopi, sebuah impian yang menjadi nyata, dan masa depan yang cerah membentang di hadapannya. Ia merasa utuh. Ternyata, bisiknya pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Karma terkadang datang dalam bentuk undangan pernikahan.